Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, oke. Baik, untuk materi saya yang kedua, ini terkait dengan nanti kita bagi menjadi 3 poin ya, apa namanya, 5 poin, latar belakang, kemudian pertemuan besok kita masuk di latar belakang, kalau bisa ya nanti masuk di kajian literatur. Kemudian setelah kajian literatur berarti pertemuan keempat itu nanti metodologi, pertemuan kelima itu nanti masuk di pembahasan hasil dan analisis di implikasi dan kesimpulan. Pertemuan keenam itu nanti masuk di bagaimana nanti kita akan memilih jurnal yang tepat untuk publikasi. Jadi menyesuaikan materi dengan template jurnal. Nah, nanti terkait dengan latihan sampai dari apa namanya persiapan artikel panjenengan semua nanti biar dilanjutkan dengan Prof. Islah gitu. Nah, di pertemuan yang kedua kita akan masuk sebenarnya fokus di abstrak apa namanya membuat latar belakang dengan pendekatan apa namanya segitiga terbalik begitu. Nah, sebenarnya untuk judul ini kan sudah kita jelaskan di pertemuan yang pertama. Sebaik apapun gitu ya, sebaik apapun tema gitu ya, yang penting sebenarnya kan isi. Tetapi Bapak Ibu semua bahwa judul yang menarik itu sebenarnya seringkali menjadi perhatian dari pembaca. Jadi misalnya makanya mengapa jurnal itu suka sekali dengan judul yang unik atau judul yang mungkin kebaruannya itu terlihat atau novelty-nya itu jelas begitu ya. Ya karena kalau itu terbit di jurnal kan otomatis akan menarik bagi pembaca gitu ya. Kalau menarik bagi pembaca maka jurnal berharap artikel yang sudah terbit itu nanti akan banyak dikunjungi oleh peneliti-peneliti yang expert pada bidang yang sedang dikaji tadi. Nah, pertama adalah abstrak, Bapak Ibu. Jadi abstrak ini sebenarnya kan penjenengan kan sudah sering membuat abstrak gitu. Tetapi kata kuncinya yang harus diingat begitu, nggih. Jadi kata kunci abstrak itu ada beberapa poin. Pertama adalah tujuan. Jadi silakan membuat abstrak. Abstrak itu kan juga ada batasan halaman ya, ada batasan jumlah kata begitu. Maksimal itu biasanya secara umum ada yang sampai 250 kata, tetapi secara umum rata-rata itu 200. Jadi kalau 150 itu seringkali kurang apa ya, kurang terlalu sedikit itu ya. Jadi kurang bisa menjelaskan apa makna di balik temuan penting pada riset yang kita sajikan gitu ya. Sehingga secara umum abstrak itu ada 200 kata. Apa saja tujuan? Jadi apapun yang bagaimana kita membuat abstrak entah itu langsung tujuan dalam riset ini adalah begitu ya. Tetapi yang penting tujuannya ada yang diawali dari pengantar dulu, ada yang seperti itu. Kalau saya tidak langsung tujuan penelitian ini adalah kalau ini kan saya ambilkan dari jurnal yang sudah terbit ya. Kalau saya biasanya langsung tujuan dari penelitian ini adalah mengapa ya? Karena Eee, keterbatasan, kata gitu ya, keterbatasan jumlah kata sehingga seringkali seringkali kalau pakai kata pengantar yang banyak, itu menyebabkan ada keterbatasan kita nanti menjelaskan terkait dengan, terkait dengan implikasi atau temuan penting di penelitian. Jadi ketika kita membuat abstrak itu satu poin pentingnya adalah tujuan penelitian itu adalah, yang kedua adalah metode. Jadi silakan disebutkan metode penelitian kita nanti menggunakan apa. Misalnya eee, menggunakan Smart PLS berapa misalnya. Nah, yang tidak kalah penting Bapak Ibu, sampel populasi. Sampel kita itu berapa? Sampel kita itu siapa? Jadi misalnya penjenengan menggunakan penelitian ini menggunakan subjek dan informan
siapa subjeknya, siapa informannya. Nah, ini dijelaskan secara detail di abstrak. Kalau itu riset ini menggunakan subjek informan, subjeknya misalnya kepala sekolah atau subjeknya adalah ketua yayasan atau siapapun begitu ya. Informannya itu nanti siapa? Entah itu bendahara, entah itu misalnya siswa, entah itu orang tua, wali, atau entah itu stakeholder, itu dijelaskan secara rinci di abstrak gitu. Nah, kemudian metode yang digunakan. Metode yang digunakan misalnya menggunakan metode kualitatif dengan pilihan gitu ya. Studi kasus misalnya itu harus dijelaskan secara detail. Nah, setelah metode baru hasil. Hasil riset ini apa? Hasil riset ini adalah terdapat misalnya ada pengaruh positif negatif kalau itu menggunakan kuantitatif ya dijelaskan ada pengaruh pada hubungan antara apa dengan apa misalnya. Ini berarti kita melihat eh, tujuan, metode, hasil yang tidak kalah penting adalah temuan penting atau implikasi. Implikasi ini kalau di banyak jurnal ada yang menjelaskan implikasi praktis dari riset ini apa. Jadi implikasi dari riset ini adalah penjenengan bisa membuat satu kalimat penting di bagian akhir di abstrak. Nah, ini nanti kan menjelaskan bahwa temuan penting di abstrak ini digarisbawahi dari kalimat yang paling akhir. Nah, ini abstrak cara semuanya seperti itu Bapak Ibu. Jadi judulnya apapun gitu ya, itu poin pentingnya sama. Penelitian ini bertujuan. Nah, ini kebetulan riset apa namanya Mbak Lili itu ya. Ini di Sinta 3 Win Malang gitu ya. Kebetulan bimbingan gitu ya. Nah, dia menulis terkait dengan apa namanya dengan studi kualitatif bla bla ini kan penjelasan terkait dengan tema yang diangkat dan sebagainya. Nah, cara menulis abstrak itu sama Bapak Ibu. Penelitian ini bertujuan untuk apa? Gitu ya. Kemudian yang kedua, metode yang digunakan apa? Misalnya pendekatan yang digunakan kualitatif dengan studi kasus melalui apa? Misalnya wawancara, observasi, telah dokumen dan sebagainya. Kemudian yang ketiga hasil. Hasil penelitian menunjukkan apa? Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi kurikulum dilakukan secara sistematik melalui 3 tahap. Satu, perencanaan. Kedua, gitu. Nah, ini poin-poin ini menjelaskan hasil secara mudah, gitu ya. Pertama, dijelaskan apa. Kemudian tahap berikutnya apa. Tahap yang terakhir adalah evaluasi tentu ya. Kemudian temuan ini berimplikasi secara teoritis apa, secara praktis apa kayak gitu. Itu menunjukkan poin penting di abstrak. Jadi beberapa judul gitu ya. Poinnya sama Bapak Ibu, entah itu kuantitatif, entah itu studi kualitatif, poinnya sama. Tujuan, metode penelitian, hasil penelitian, kebaharuan, temuan, implikasi dan sebagainya. Yang penting poin penting sebenarnya yang sudah Bapak Ibu kontribusikan gitu ya dalam riset ini apa gitu itu biasanya di bagian akhir dari abstrak gitu ya. Secara teoritis penelitian ini berkontribusi tentang adaptasi kurikulum dan pendidikan karakter gitu ya. Secara praktis penelitian ini sebenarnya menawarkan kerangka kerja yang dapat ditransfer bagi pembuat kebijakan dan lembaga pendidikan Islam dalam mengkontekstualisasikan kurikulum global tanpa kehilangan identitas lokal. Karena ini kan integrasi kurikulum Cambridge dengan kurikulum madrasah gitu ya dalam pembentukan karakter tadi. Nah, ini temuan pentingnya ini berarti tadi temuan pentingnya adalah mengkontekstualisasi kurikulum yang ada begitu. Sama, hampir semuanya sama. Entah itu kualitatif, entah itu kuantitatif, diulang-ulang caranya sama. Jadi nanti tidak ada pertanyaan, kalau kuantitatif beda enggak? Oh sama. Poinnya itu adalah poin-poin judul itu usahakan kalau dihitung itu maksimal 15 kata.
Kemudian abstrak itu kalau dihitung maksimal misalnya 200 kata kayak gitu. Itu poin di banyak jurnal menghendaki poin yang sama. Jadi kalau 150 Bu, oh kurang. Kalau 250 kebanyakan, ideal 200. Jadi 200 itu maksimal. Mungkin Bapak Ibu bisa menulis 198 kata gitu. Itu terus poin terakhir itu baru keyword atau kata kunci gitu. Jadi poin di jurnal itu yang harus diperhatikan itu judul 15 kata maksimal, abstrak 200 kata maksimal, kata kunci itu poin-poin penting biasanya berapa kata ya? Ada yang 4, ada yang minta 4 kata itu ya, ada yang tergantung dari jurnal nanti bisa dibaca guidance di penulisan jurnal nanti menghendaki berapa. Jadi itu poin yang pertama ya terkait dengan abstrak gitu ya. Jadi memang harus diperhatikan betul karena abstrak ini kan sebenarnya wajah ya, wajah dari artikel. Kadang-kadang di abstrak itu ada yang meminta bahasa Indonesia dan bahasa Inggris begitu. Nah, yang harus Bapak Ibu perhatikan itu cara membuatnya, pilihan diksi katanya itu harus cermat juga ya, karena buatlah kalimat-kalimat yang itu kalau dipahami itu mudah gitu ya, subjek predikatnya itu jelas kayak gitu ya. Kemudian poin-poin itu, the point-nya itu jelas. Misalnya penelitian ini dengan pendekatan siapa, di kasus misalnya siapa yang menjadi ini ya, menjadi uh, informan atau menjadi subjek dalam penelitian kalau itu kualitatif. Kalau itu kuantitatif harus dijelaskan sampelnya itu siapa. Kalau sampelnya itu misalnya 200 guru sekolah misalnya. Bagaimana teknik pengambilan sampelnya? Itu harus dijelaskan misalnya dengan teknik snowball atau teknik purposive sampling atau dengan probability sampling dengan teknik apa yang dipilih misalnya Trifide itu ya. Trifide sampling atau apa kayak gitu itu silakan. Tetapi yang penting di abstrak itu harus dijelaskan secara jelas, secara tegas begitu. Itu di abstrak. Nah, latar belakang, bagaimana membuat latar belakang? Latar belakang ini Bapak Ibu, kalau di artikel ini rata-rata kalau teori literatur teorinya itu gabung di latar belakang, maka biasanya itu hanya sekitar 4 halaman, itu sudah maksimal. Kalau terpaksa sampai 5 halaman, wah itu termasuknya sudah banyak banget gitu ya. Biasanya kalau itu literatur reviewnya itu sendiri begitu, nah maka studi background atau latar belakang masalah itu biasanya hanya sekitar 2 halaman. Itu maksimal. 2 halaman itu maksimal. Secara umum Bapak Ibu, latar belakang masalah itu biasanya hanya 6 alinea. 6 alinea itu apa saja ya? Nanti kita akan lihat 6 alinea bagaimana cara membuat dan bagaimana kita akan menjelaskan. Di latar belakang masalah ini, nanti secara umum Bapak Ibu, kita sering menggunakan pendekatan segitiga terbalik. Jadi di pendekatan segitiga terbalik ini sebenarnya membantu gitu, ada tulisan skripsi, sebenarnya sama itu skripsi, tesis, artikel, apapun itu sama gitu ya. Hindari topik yang kurang di backup teori. Kan seringkali karena mengejar kebaruan itu bukan berarti backup teorinya itu kurang. Tidak tepat kalau seperti itu. Yang kedua, Bapak Ibu, di latar belakang ini juga kita perlu membuat semacam konsep framework atau kerangka konsep. Kerangka konsep itu nanti seperti apa misalnya, nanti kita akan jelaskan. Kemudian yang tidak kalah penting adalah di awal kita sudah jelaskan ya Bapak Ibu, saya minta untuk mencari di atau berlangganan di PNRI gitu ya, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, untuk mendapatkan referensi yang
up to date untuk mendapatkan referensi yang ideal begitu. Kemudian yang tidak kalah penting adalah kemarin kita sudah meminta Bapak Ibu untuk download Mendeley atau Yotero atau apapun gitu ya, yang intinya gunakan software untuk koleksi referensi begitu ya. Untuk mengapa ya? Karena di jurnal itu tidak ada yang manual, semuanya sudah menggunakan software, sehingga ketika Bapak Ibu menulis artikel maka didorong untuk menggunakan software bukan manual. Nah, ini juga sebenarnya tidak hanya untuk artikel jurnal, ini juga digunakan atau bisa dilakukan untuk ketika Bapak Ibu mengerjakan disertasi gitu ya. Dari awal itu tidak boleh yang manual. Kemudian akses informasi dari artikel-artikel jurnal bereputasi. Ini kemarin sudah kita buat atau kita sudah mendorong Bapak Ibu semua untuk membuat judul yang terbaik, yang unik, yang di situ mengandung kebaruan dan sebagainya. Nah, ini diperoleh dari akses informasi dari jurnal-jurnal bereputasi. Mengapa ya? Karena jurnal-jurnal bereputasi itu sebagian besar hampir 90% jurnal itu merupakan studi empiris atau diterbitkan berdasarkan hasil riset yang sudah dilakukan oleh para peneliti gitu ya. Jadi ini menjadi dasar hal penting gitu ya di dalam bagaimana kita akan membuat sebuah tulisan dari mencari ide-ide yang ada. Nah, pertama adalah kita akan membuat latar belakang. Latar belakang Bapak Ibu ini hanya terdiri dari 4 besar konsep. Satu adalah fenomena gap gitu ya. Yang kedua adalah previous research gitu. Yang ketiga adalah research gap. Yang keempat state of the art gitu. Jadi kalau membuat latar belakang jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana. Pertama adalah silahkan Bapak Ibu membuat latar belakang berdasarkan konteks masalah. Jadi statement problem itu ya, itu adalah dijelaskan di latar belakang. Yang paling baik atau yang paling ideal gitu ya, jika Bapak Ibu memiliki fenomena gap. Memiliki fenomena gap yang paling baik lagi jika fenomena gap itu disajikan dalam bentuk data. Kita kan seringkali ngomongnya kan terlalu umum kayak gitu ya, tetapi kita lupa menjelaskan bahwa di situ ada masalah. Kemudian kita lupa menjelaskan bahwa di situ seharusnya didampingi oleh data-data yang itu memang memperkuat konsep atau riset yang pengen Bapak Ibu ungkap gitu. Jadi setting of konteks masalah yang akan diinvestigasi apa itu masuknya di fenomena gap. Kemudian di tahap yang kedua penjenengan bisa menguatkan berbagai masalah itu dengan konsep previous research. Jadi previous research ini sebenarnya apa? Sebenarnya masalah-masalah yang itu sudah banyak dikaji atau sudah dikaji oleh periset-periset sebelumnya. Jadi ini menjadi konteks di previous riset, baru nanti di alinea 3 dan ketiga ini riset gap. Jadi apa sebenarnya bagian spesifik gitu ya yang sudah ditemukan oleh penelitian terdahulu yang itu menjadi guidance penting bahwa riset ini layak atau tepat untuk diinvestigasi atau diteliti. Ya, nanti baru yang ketiga, keempat adalah riset-riset yang relevan dengan topik kita. Jadi buatlah state of the art gitu ya. Buatlah state of the art itu ya komponen yang menjelaskan gitu ya. Biasanya kalau di tahap keempat itu state of the art itu diawali dari tujuan riset kita itu apa. Masalah riset kita itu apa. Kemudian yang tidak kalah penting adalah kebaruan atau novelty riset kita itu apa. Jadi walaupun latar belakang itu tidak banyak gitu ya, karena di beberapa jurnal itu latar belakang itu hanya
6 alinea, maksimal itu 6 alinea, ada yang hanya 4 alinea. Tiap poin itu satu alinea, ada yang seperti itu. Tapi kalau saya ya setting of context masalah bisa 2 alinea. Kemudian previous research itu bisa 2 alinea. Research gap cukup 1 alinea, tetapi dalam gitu. Kemudian state of the art-nya itu 1 alinea. Jadi kalau seperti ini guidance kita ikuti begitu Bapak Ibu, maka latar belakang tanpa literatur review ya itu hanya 6 alinea atau 1,5 halaman, maksimal 2 halaman dengan spasi 1 spasi begitu. Nah, ini yang akan kita dalami. Nah, setting of context masalah itu nanti seperti apa? Kemudian previous research-nya itu nanti seperti apa? Kalau hanya 6 halaman, nanti apa yang akan ditampilkan begitu. Nah, dalam konteks bagaimana kita membuat latar belakang masalah dengan model segitiga terbalik gitu ya. Misalnya saya membuat judul tentang pengaruh dari hubungan itu ya, hubungan dari religiosity dan digital competence dengan mediasi role of digital ethic and higher education gitu ya. Jadi dia poinnya itu religiosity, digital competence dan digital ethics gitu ya. Bagaimana pengaruh dari religiositas dan digital kompeten yang mempengaruhi kinerja gitu ya, yang mempengaruhi kinerja, kemudian dengan digital ethics sebagai variabel mediating. Itu tema yang diangkat. Kebetulan ini saya ambil dari Sinta 2 gitu ya, dari jurnal Sinta 2. Kalau melihat tema seperti ini berarti ini adalah tema-tema kuantitatif. Apakah harus kuantitatif? Tidak. Tetapi poin penting bagaimana kita akan membuat tema itu harus jelas terlebih dahulu begitu. Jadi kata kuncinya adalah digital kompeten, religiosity dan digital etik gitu ya di lembaga atau di perguruan tinggi boleh, di lembaga non perguruan tinggi juga boleh gitu ya. Tetapi kita sebenarnya ingin melihat bahwa apakah betul religiositas dan digital kompetensi ini bagian penting yang akan kita riset. Nah, bagaimana kita membuat riset dengan menggunakan segitiga terbalik? Segitiga terbalik ini Bapak Ibu, fungsinya itu agar Bapak Ibu itu jika membuat kalimat itu tidak kemana-mana. Itu yang pertama. Seringkali Bapak Ibu membuat alinea 1 ngomong apa, tahu-tahu alinea kedua tidak nyambung dengan alinea pertama, buat alinea ketiga nyambungnya alinea pertama tidak ada hubungannya dengan alinea kedua, buat lagi alinea keempat tidak berhubungan dengan alinea ketiga dan sebagainya. Nah, ini yang kita harus hindari. Mengapa kita harus membuat segitiga terbalik dalam model seperti ini? Agar cara penyajian kita itu runtut, urut, dipahami orang itu enak. 1, buatlah fenomena umum. Jadi fenomena umum itu nanti dikaitkan dengan fenomena gap. Jadi cari yang umum dia masuk di fenomena gap. Fenomena gap itu nanti bisa Bapak Ibu tonjolkan dari data-data kuantitatif. Mengapa harus dengan data kuantitatif? Ya biar orang itu tahu gitu ya. Kita menjelaskan itu Bapak Ibu itu disupport dari sebuah rujukan atau sumber data yang baik, yang valid begitu. Sehingga di fenomena umum Bapak Ibu berbicara terkait dengan fenomena gap. Ketika fenomena gap itu sudah Bapak Ibu munculkan, Bapak Ibu tarik ke bawah menjadi fenomena yang lebih sempit. Fenomena yang lebih sempit itu nanti bisa masuk di previous research. Previous research itu apa? Previous research itu dukungan dari riset-riset sebelumnya yang itu menunjukkan ada masalah. Ada masalah, kalau nggak ada masalah nggak boleh. Jadi tidak benar Bapak Ibu jika di latar belakang Bapak Ibu bicara pengertian, bukan latar belakang itu tidak berbicara pengertian, tetapi berbicara
fenomena umum, gambaran umum yang di situ mengarah ke apa? Mengarah ke penjelasan problem. Jadi statement problem itu gitu ya. Jadi itu adalah masalah. Tidak pengertian, bukan. Bukan religiositas adalah bukan. Bukan digital kompetensi merupakan bukan. Tetapi menjelaskan bagaimana fenomena umum digital kompeten. Fenomena umum terkait dengan religiositas mahasiswa atau siswa, atau fenomena umum terkait dengan etikal digital, begitu. Fenomenanya seperti apa? Bukan pengertian, bukan. Baru nanti masuk yang ketiga, itu masalah spesifik. Masalah spesifik, Bapak Ibu, itu bisa dilanjutkan dari Bapak Ibu membuat tadi previous research gitu. Jadi misalnya fenomenanya ditarik. Mengapa kita harus membuat segitiga terbalik dalam urutan yang spesifik seperti itu? Biar tadi alinianya nggak kemana-mana. Jadi alinea 1 terlalu ngomong Indonesia, ngomong alinea ketiga ngomong Indonesia lagi. Bolak-balik nggak jelas begitu. Nah ini beberapa kali begitu, sudah alineanya banyak, tidak penting, tetapi dimasukkan di apa namanya, di pendahuluan. Nah ini menjadi problem Bapak Ibu. Mengapa? Pendahuluan itu harus sesuatu yang urgen, sesuatu yang penting, yang di situ menunjukkan masalah. Karena itu letaknya di depan. Itu wajah gitu ya. Wajah riset Bapak Ibu itu akan menarik jika riset Bapak Ibu itu mulai dari pendahuluan itu alur kalimatnya itu jelas terarah. Kalau alur kalimatnya itu tidak jelas terarah, tidak jelas mana problemnya dan sebagainya, ya itu menjadi riset Bapak Ibu akan menjadi kering. Apa ya ini, menariknya di mana ini? Nggak jelas ini, kayak gitu. Baru nanti alinea berikutnya adalah riset gap. Jadi silakan Bapak Ibu tonjolkan riset gap Bapak Ibu itu apa. Dan kalau di kuantitatif itu ada riset-riset yang menjelaskan ada pengaruh signifikan pada hubungan apa dengan apa. Namun ada juga yang pengaruh tidak signifikan. Ada hubungan yang seharusnya positif tapi di hasil riset tertentu hasilnya negatif. Ada sesuatu di situ, temuan yang di situ itu memang apa ya, memang menarik untuk dikaji. Itu berarti ada gap yang itu mengisi kesenjangan itu ya. Riset gap itu ada kesenjangan yang di situ menimbulkan yang terakhir tadi, kebaharuan. Riset gap atau riset gap itu kan sebenarnya ruang kosong gitu ya, ruang kosong yang itu menjadi peluang kita sebagai peneliti itu untuk mengisi begitu. Nah, ruang kosong itulah yang di akhir kita menghadirkan novelty. Kalau di level S1 Bapak Ibu, saya biasanya minta begini. Oke, kamu ini apa namanya? Kamu untuk riset gap-nya itu kamu bikin hubungan atau modelmu itu pakai moderasi, atau hubungan pakai mediasi, atau hubungan di situ pakai alat analisis yang baru, misalnya begitu. Nah, itu bisa kita lanjutkan atau bisa kita lakukan. Bagaimana kalau itu riset-riset kualitatif? Ya, Bapak Ibu silakan membuat setting yang itu menurut Bapak Ibu adalah baru. Nah, ini di dalam riset itu harus ditonjolkan, harus diungkapkan gitu ya. Kalau di gambaran kan begini Bapak Ibu, di ending itu bisa kebaruan itu bisa tujuan penelitian, tetapi yang paling unik atau yang paling penting itu apa begitu. Jadi tadi mengatakan bagaimana menjelaskan religiositas, kemudian kompetensi digital, peran dari digital etik pada lembaga pendidikan tinggi atau apapun boleh gitu ya. Nah, di topik awal, di awal pembuka ini adalah topik luas. Walaupun luas Bapak Ibu, jangan terlalu luas. To the point. Kalau itu tentang pendidikan tinggi, jelaskan apa pentingnya religiositas dan
digital kompetensi itu di perguruan tinggi itu apa? Langsung to the point begitu. Jangan terlalu Indonesia ini, oh itu terlalu panjang itu nanti. To the point-nya apa? Apa pentingnya? Silakan memperkenalkan pentingnya kompetensi digital. Dan apa masalah kompetensi digital dan religiusitas itu bagi mahasiswa itu apa? Ada yang mengatakan, ada mahasiswa itu kompetensi digitalnya tinggi, tetapi religiusitasnya itu rendah. Tetapi ada yang kebalik, religiusitasnya itu tinggi, kompetensi digitalnya rendah. Begitu. Kemudian di situ dijelaskan pentingnya manajemen pendidikan Islam dalam mendukung pembelajaran yang seimbang. Seimbang itu dalam rangka apa? Dalam hubungan antara nilai-nilai spiritualitas atau nilai-nilai religiusitas dan keterampilan digital. Begitu. Ini yang ditunjukkan. Fokus yang kedua adalah tantangan. Jadi Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu berbicara fokus yang kedua, Bapak Ibu sudah bisa berbicara fakta atau berbicara yang dampak. Dampak itu apa? Jika itu tidak terpenuhi, maka akan timbul apa? Begitu. Jika ini tidak terpenuhi, maka yang timbul adalah apa? Ini adalah dampak. Jadi itu yang dijelaskan di latar belakang. Silakan dijelaskan beberapa penjelasan item tadi, fokus di pembukaan, kemudian fokus pada pendidikan Islam dan digitalisasi gitu ya. Karena kita tidak bisa meninggalkan itu gitu ya. Jadi tantangan integrasi nilai religiusitas itu dengan kompetensi digital di perguruan tinggi Islam. Gitu ya. Selain itu juga peran bagaimana lembaga kampus itu mendukung etika digital begitu. Jadi ini menjadi poin untuk pembuka dari yang umum ditarik yang agak khusus gitu ya. Agak yang ke khusus gitu ya. Baru nanti isu yang ketiga itu adalah permasalahannya apa? Permasalahan ini kan berarti Bapak Ibu bisa berbicara dampak. Jika terjadi kesenjangan antara komponen itu nanti berakibat apa begitu. Nah, ini juga dijelaskan di isu-isu masalah secara spesifik. Bapak Ibu di poin ini di isu atau khusus atau isu permasalahan, Bapak Ibu sudah bisa memasukkan riset gap. Riset gap di penelitian ini apa? Jadi poinnya harus jelas. Jadi walaupun tadi berulang-ulang, jangan sampai membuat latar belakang itu kalimatnya tidak bermakna. Kalau ngidul nggak jelas gitu, nggak bisa. Harus terus segitiga terbalik antar kalimat, poinnya itu harus jelas. Baru nanti yang terakhir, tujuan penelitian ini apa? Kebaruan yang Bapak Ibu tawarkan itu apa? Tujuan yang paling spesifik itu apa? Gitu. Yang itu membedakan riset Bapak Ibu itu dengan riset-riset sebelumnya. Unik, Bapak Ibu punya keunikan apa? Unik di riset ini apa? Begitu. Jadi itu harus ditonjolkan, harus dijelaskan, harus disampaikan. Begitu Bapak Ibu. Ditonjolkan, dijelaskan, disampaikan. Bisa nggak Bu riset latar belakang itu tanpa riset gap? Nggak bisa, harus. Riset gap-nya harus dijelaskan. Boleh nggak tanpa kebaruan? Harus, apalagi Sinta 2 Bapak Ibu. Sinta 2 itu pasti nanti reviewernya itu galak-galak itu. Kebaruannya mana ini Pak? Riset gap-nya itu mana? Pasti kayak gitu. Pasti Bapak Ibu akan dikejar itu. Nah, sebelum dikejar terkait dengan riset gap dan sebagainya, itu yang harus Bapak Ibu tekankan begitu. Kemudian ini contohnya Bapak Ibu ya. Jadi bagaimana membuat fenomena yang umum kemudian menampilkan di riset gap. Judulnya tadi terkait dengan bagaimana memperkenalkan pendidikan digital atau kompetensi digital dan karakter religiusitas mahasiswa. Jadi fenomena umumnya itu Bapak Ibu bisa memulai dari situ. Bagaimana fenomena umum dimulai dari pentingnya manajemen pendidikan Islam yang mendukung pembelajaran yang seimbang antara nilai spiritualitas dan keterampilan modern. Nah, ini diawali dari apa cara mengawali fenomena umum itu begini Bapak Ibu. Jadi
buatlah fenomena gap. Jadi fenomena gap itu Bapak Ibu buatlah bahwa diawali dari data. Tingkat adopsi digitalisasi di perguruan tinggi ini mencapai sekitar 94%, atau artinya hampir semua perguruan tinggi itu sudah menerapkan model pembelajaran atau digitalisasi itu menjadi sesuatu yang tidak bisa terelakkan. Hal ini menunjukkan gitu ya, bahwa teknologi digital menjadi bagian integral proses pembelajaran di banyak kampus. Meskipun penetrasi teknologinya itu cukup tinggi, kesiapan mahasiswa dalam mengadopsi teknologi belum merata. Jadi meskipun sehingga belum kayak gitu, itu kan menunjukkan kondisi yang kontradiktif. Jangan membuat kalimat yang lancar. Pengertian nggak boleh di latar belakang. Buatlah penetrasi yang itu ketika dibaca itu unik. Oh iya, memang betul ya. Meskipun penetrasi teknologinya itu cukup tinggi, tidak semua mahasiswa itu dapat mengadopsi teknologi itu secara merata. Karena ada adopsi teknologi yang belum merata gitu. Khususnya dalam hal literasi digital untuk tugas akademik gitu ya, evaluasi informasi, pergaulan yang etis gitu ya, atau keamanan digital yang atau pembuatan konten digital itu yang mungkin tidak semua orang itu paham bagaimana menjelaskan atau apa namanya terkait dengan keamanan, komunikasi etis, literasi digital dan sebagainya gitu ya. Hal ini mencerminkan, nah ini berarti Bapak Ibu sudah berbicara kesimpulan ya. Hal ini mencerminkan adanya kesenjangan kompetensi digital mahasiswa yang harus dikelola oleh institusi pendidikan. Satu, alinea cukup itu Bapak Ibu. Jadi nggak usah kemana-mana, nggak usah terlalu umum, datanya muncul. Oke, ini alinea pertama. Bagaimana dengan alinea yang kedua? Alinea yang kedua itu mendukung tadi penjelasan di alinea pertama. Artinya apa? Artinya di alinea kedua tidak boleh tidak nyambung dengan alinea pertama. Nggak boleh, nggak nyambung itu nggak boleh. Jadi di luar konteks pendidikan Islam, relevansi pendidikan tinggi Indonesia juga ditopang oleh keterampilan digital. Menurut kajian, keterampilan terkait dengan penggunaan AI gitu ya, big data, keamanan digital, dan literasi teknologi menjadi kompetensi yang sangat dibutuhkan. Mahasiswa itu butuh kenapa? Karena dunia kerja juga butuh, begitu. Nggak bisa, anak-anak sekarang itu nggak bisa tidak melek teknologi. Mengapa? Karena di tempat kerja anak-anak dituntut untuk melek teknologi, begitu. Jadi sampai dengan up to 70% perusahaan menilai perlu gitu ya, hampir semua perusahaan, lebih dari 70% perusahaan itu menilai bahwa keterampilan digital tenaga kerja dan kompetensi digital itu penting ditanamkan sejak di perguruan tinggi. Nah, pada konteks seperti ini Bapak Ibu sudah bisa memasukkan previous research. Pandangan ini didukung oleh risetnya siapa? Oh, risetnya si A mengatakan bahwa studi yang dia lakukan itu ya, 70% perusahaan itu membutuhkan orang-orang yang memiliki kompetensi digital. Sehingga memang perguruan tinggi dari awal seharusnya sudah terbiasa dengan kompetensi digital. Mahasiswa itu sudah harus diperkenalkan sejak awal terkait dengan kebutuhan-kebutuhan nanti ketika mereka di tempat kerja itu agar tidak gaptek begitu. Tempelkan lagi risetnya itu dari jurnal siapa. Jadi dari satu alinea Bapak Ibu bisa menempelkan 3 rujukan boleh. Boleh tempelkan aja kontak ini, oh ini tak tempeli risetnya ini didukung oleh siapa risetnya. Yang tidak boleh itu justru ketika Bapak Ibu tidak ada rujukan sama sekali. Cinta 2 Bapak Ibu pasti ketolak kalau modelnya seperti itu. Yakin pasti ketolak.
Mengapa? Ya karena di Sinta 2 itu, rujukannya harus lebih rigid lagi Bapak Ibu. Ini poin yang, kedua. Level yang ketiga Bapak Ibu. Level yang ketiga adalah Bapak Ibu sudah menunjukkan tadi previous research harus menunjukkan dampak. Jadi dampaknya apa kalau itu tidak terpenuhi? Begitu. Dampak itulah yang disebut dengan bagaimana Bapak Ibu menjelaskan ada masalah yang harus dijawab. Walaupun digitalisasi pendidikan tinggi sudah hampir universal begitu, tetapi kesiapan kompetensi digital mahasiswa masih variatif. Titik. Karena itu karena permintaan keterampilan digital dari dunia kerja meningkat sehingga alangkah baiknya begitu. Ini ada alangkah baiknya dari awal mahasiswa sudah diperkenalkan gitu, sudah diperkenalkan dengan kompetensi digital. Nah, clear clear di 2 alinea begitu. Bagaimana dengan alinea berikutnya? Alinea berikutnya penjenengan harus sudah berbicara bagaimana isu-isu yang ada tadi akan berdampak apa. Petani satu-satu begitu. Jadi isunya apa? Ada kesenjangan antara religiositas dengan kompetensi digital mahasiswa. Kalau itu tidak terpenuhi, dampaknya apa? Yang kedua, kurangnya mahasiswa memahami hubungan terkait dengan digital etik. Jika itu tidak terpenuhi, dampaknya apa begitu? Jadi tidak ada pengertian-pengertian. Nanti itu di konsep itu di literatur review Bapak Ibu. Kalau literatur reviewnya itu gabung, Bapak Ibu bisa menjelaskan pengertian boleh. Tapi tidak usah terlalu banyak. Karena apa? Karena lebih baik Bapak Ibu fokus di bagaimana menjelaskan isu-isu yang itu berbicara previous research yang itu menunjukkan dampak. Kalau kurang model manajemen pendidikan Islam, maka Bapak Ibu bisa memberikan ruang. Ruang itu berarti kebaruan. Itu bisa ditampilkan di isu ini. Gitu. Jadi intinya ya kita akan melihat satu persatu gitu ya. Jadi latar belakang tadi realita atau dampaknya apa. Mahasiswa memiliki religiositas tinggi tetapi kemampuan digital rendah. Dampaknya apa? Mahasiswa kurang mampu memanfaatkan teknologi untuk belajar, penelitian, pengembangan diri sehingga itu berdampak pada kualitas akademik yang tidak baik. Tempelkan aja rujukannya siapa begitu. Perguruan tinggi membangun itu berarti dampak dari adaptasi teknologi yang kurang itu nanti bermasalah ke apa begitu. Jadi Bapak Ibu akan berbicara jika ini terjadi maka apa? Jika ini tidak dilakukan maka apa begitu. Jadi sehingga perguruan tinggi yang kesulitan membangun lulusan yang siap menghadapi di era digital itu ya. Itu perguruan tinggi kesulitan membangun lulusan yang siap menghadapi di era digital sambil tetap mempertahankan nilai-nilai religiositasnya. Dua-duanya penting. Jadi kita tidak bisa mengatakan kompetensi digital lebih penting dari religiositas, tidak. Akhlak yang baik itu tetap penting. Tetapi kompetensi digital tidak bisa ditinggalkan. Intinya begitu. Jadi makanya kalau itu tidak dilakukan apa? Bapak Ibu bisa mengutip riset-riset yang sudah dilakukan, studi empiris apa yang sudah dilakukan untuk mensupport riset Bapak Ibu. Tetapi kan konsepnya itu terkait dengan apa ya? Bagaimana Bapak Ibu membuat konsep besar itu diterjemahkan dari beberapa hal yang kita tulis di sini. Tanpa itu nanti jelas tulisan Bapak Ibu akan kering. Nggak bermakna, kurang bermakna, kering, gitu. Mengapa ya? Datar, kalau datar, apa isu menariknya apa, gitu. Harus dilihat isu menariknya apa. Yang kedua, kurangnya pemahaman penerapan digital etik, gitu ya. Jadi mahasiswa banyak menggunakan teknologi digital, tetapi etikanya itu tidak diikuti, plagiarisme yang tinggi,
hoax-nya kuat gitu ya, privasi datanya itu tidak diperhatikan dan sebagainya. Nah, ini resikonya apa? Pelanggaran etika gitu. Atau reputasi mahasiswa, lembaga ketika tidak menggunakan interaksi digital secara cerdas. Gitu. Jadi banyak poin-poinnya dilihat aja. Oh, pelanggaran etika kan banyak kasus juga ketika etika digital itu tidak dilalui, banyak kan orang berantem di media online kayak gitu ya. Banyak orang menyebarkan berita hoax di media online. Banyak orang berperilaku tidak etis di media online begitu. Bahkan isu-isu yang seharusnya tidak perlu disampaikan di dunia online disampaikan. Jadi etikanya yang rendah. Didukung oleh siapa? Oh, nanti disampaikan di sini begitu. Jadi kurangnya dukungan itu ya, kurang di sini dijelaskan mungkin ya, dijelaskan terkait dengan kurangnya model manajemen pendidikan yang menjelaskan terkait dengan digital etik. Nah, ini menjadi poin penting di riset Bapak Ibu. Jadi kurikulum dan program pembelajaran belum mengintegrasikan nilai religiusitas dengan praktek digital yang etis. Ini kan menjadi celah, menjadi isu gitu ya, menjadi isu yang, oh berarti kalau seperti itu, apa yang akan dilakukan? Mahasiswa, dosen tidak memiliki pedoman, ya tidak harus dimasukkan begitu. Nanti Bapak Ibu bisa melihat mana yang paling penting itu mana, begitu. Tidak usah melebar kemana-mana juga boleh. Fokus aja bahwa desain kurikulum atau program pembelajaran yang belum mengintegrasikan nilai religiusitas dan praktek digital sekaligus nilai etik dalam menggunakan teknologi digital kayak gitu. Isu itulah yang diangkat begitu. Jadi isu manajemen itulah yang nanti di riset ini akan mencoba gitu ya menekankan kebaruan dalam bentuk apa? Dalam bentuk menekankan peran dari mediasi dari apa namanya digital etis pada hubungan antara religiusitas dan kompetensi digital begitu. Jadi mediator antara inilah yang sebenarnya menjadi konsep kebaruan di riset ini begitu. Jadi dari sini nanti poin-poinnya akan ketemu Bapak Ibu. Jadi intinya dari sini. Nah, inilah yang menjadi peluang penelitian Bapak Ibu gitu. Peluang penelitiannya apa? Peran digital etik sebagai mediator itu masih jarang diteliti ketika Bapak Ibu fokus pada digital competence. Gitu. Rata-rata mereka hanya fokus pada digital competence saja atau digital etik saja, tetapi yang mengkombinasikan bagaimana digital etik ini menjembatani hubungan antara religiusitas dan kompetensi digital itu masih sangat terbatas. Makanya kalau di S1 itu saya bilang, gunakan aja variabel moderasi dan mediasi. Ini menarik untuk dijelaskan atau dilakukan riset di kajian-kajian yang menunjukkan novelty atau kebaruan riset begitu. Masih sangat terbatas itu menjadi peluang atau kesempatan bagaimana kita melakukan riset begitu. Nah, ini contoh itu. Peluang riset berikutnya adalah kesenjangan praktek dan teori gitu ya antara di manajemen pendidikan Islam sendiri gitu ya dalam hal apa? Dalam menekankan nilai integrasi nilai-nilai religius dan nilai-nilai etik pada hubungan digital tadi. Pertanyaannya begini, apakah ini harus didekati secara kuantitatif? Tidak juga, Bapak Ibu bisa mendekati ini secara kualitatif. Jadi Bapak Ibu bisa mendekati bagaimana praktek manajemen pendidikan Islam di sebuah lembaga begitu untuk menguatkan pada nilai integrasi, nilai-nilai religiusitas sekaligus integrasi pada aspek kompetensi digital begitu. Nah, ini bisa Bapak Ibu lakukan riset pada konsep tadi. Jadi memang begitu. Mungkin ini apa namanya gambaran secara umum gitu ya. Kalau tadi kan risetnya kuantitatif, bagaimana dengan riset kualitatif? Ya ini kurikulum manajemen
ya, kurikulum manajemen dan power relations gitu ya. Strategi pada multicultural character development of santri di pesantren tradisional. Mungkin silakan di pesantren mana gitu ya, yang menjelaskan terkait dengan kurikulum dan power relationship gitu ya. Kemudian strategi pada penjelasan di pendidikan multikultural gitu ya. Nah, caranya bagaimana cara membuat riset seperti itu? Caranya ya seperti tadi Bapak Ibu. Pertama, kondisi umumnya bagaimana? Realita lapangnya bagaimana? Fenomena gap-nya itu nanti bagaimana? Kesenjangan atau dampaknya itu bagaimana? Di situ juga bisa memasukkan riset gap-nya bagaimana? Peluang penelitian kita bagaimana? Peluang penelitian kita itu Bapak Ibu itu adalah menjelaskan terkait dengan apa? Terkait dengan kebaharuan atau novelty begitu. Nah, ini yang bisa dijelaskan begitu. Caranya bagaimana? Seperti tadi Bapak Ibu. Studi ini dilakukan secara kualitatif kalau yang ini. Besarnya peran pesantren dalam sistem pendidikan. Gunakan data Bapak Ibu. Mulai dari data, langsung to the point pesantren, data menunjukkan kayak gitu. Ini lebih disukai daripada Bapak Ibu menjelaskan secara kualitatif kalimat yang tidak berujung dan tidak berpangkal gitu. Gunakan data untuk menjelaskan fenomena gap. Cek di data di Kementerian Agama misalnya, atau data di Kementerian Pendidikan misalnya, atau data di madrasah misalnya, apa yang itu menunjukkan data terkait peran dari pesantren dan jumlah pesantren sekaligus santrinya. Nah, ini kan sebenarnya angka 3,7 juta ini kan angka yang tidak sedikit Bapak Ibu. Yang melibatkan sekitar 400.000 tenaga pendidik, baik itu kiai atau ustadz atau guru dan sebagainya. Nah, ini kan merupakan jumlah yang tidak sedikit. Data terbaru menunjukkan perkembangan dari gitu ya 42 pesantren ini tersebar di seluruh Indonesia. Nah, ini alinea yang pertama Bapak Ibu. Tampilkan di Kementerian Pendidikan. Nah, ini bisa memperkuat. Jadi pesantren tersebar di Indonesia ini sebarannya bagaimana? Nanti pertanyaannya mengapa Bapak Ibu meneliti di Jawa Timur, meneliti di Jawa Barat, meneliti di Banten, meneliti di Jawa Tengah, begitu ya. Jawa Barat ini jumlahnya itu hampir 3 kali lipatnya di Jawa Barat, itu jumlahnya hampir 3 kali lipatnya di Jawa Tengah, begitu. Sebaran ini kan sebenarnya menunjukkan ada ini ya, latar belakang pendidikan dalam hal ini adalah pesantren. Sampai sekarang ini memiliki ruang yang cukup besar gitu ya. Artinya pendidikan pesantren itu bagi masyarakat modern pun itu juga diminati begitu. Karena dilihat dari jumlahnya yang tidak sedikit ini. Sebaran ini menunjukkan bahwa santri berasal dari latar belakang sosial, budaya, etnis yang beragam. Keberagaman ini yang menjadi ruang yang tidak bisa terhindarkan ketika kita berbicara multikultural. Jadi hubungan interaksi multikultural itu menjadi kekuatan gitu ya. Karena apa? Latar belakang sosial kita berbeda, latar belakang budaya kita itu berbeda, etnis yang beragam dan sebagainya itu menjadi poin penting ketika kita berbicara tentang multikultural gitu. Jadi, nah ini yang ketiga Bapak Ibu bisa menjelaskan transformasi kurikulum pesantren. Kurikulum pesantren yang awalnya itu dianggap kurikulum tradisional gitu ya, kurikulum yang ketinggalan, mungkin orang mengatakan begitu. Atau pelajarannya itu basic agama. Nah, sekarang itu banyak pesantren yang sudah memodifikasi atau tantangan ini kan sebenarnya terkait dengan tantangan modernisasi pesantren atau tantangan modernisasi pendidikan begitu. Jadi Bapak Ibu bisa menjelaskan ini di alinea ketiga.
Tantangannya apa? Nah, kalau sudah menjelaskan di alinea ketiga ini Bapak Ibu, previous riset-nya itu harus masuk. Bapak Ibu harus menjelaskan, siapa yang menjelaskan bahwa pesantren ini berhadapan dengan hanya mengejarkan kitab kuning gitu ya, atau kitab klasik, tetapi kurang mengadopsi pendidikan pada kurikulum modern siapa? Tempelkan dulu pandangan siapa, jangan jangan nanti dikira kita itu omong kosong gitu loh, Bu. Kita hanya ngomong kosong tanpa rujukan yang memadai. Itu bukan wilayah kita kalau seperti itu. Kita apapun yang kita sampaikan di sini harus disupport rujukan-rujukan yang relevan begitu. Nah, rujukan yang relevan itu menggambarkan bahwa apa yang kita tampilkan itu tidak ngawur gitu ya, atau tidak omong kosong, atau tidak sesuatu yang tanpa didukung oleh sesuatu yang eh, terbaru begitu ya, yang bagus begitu. Nah, informasi ini menunjukkan bahwa pesantren sedang menghadapi tantangan modernisasi pendidikan, termasuk bagaimana mengintegrasikan nilai-nilai keagamaan yang sekarang ini kan juga penting sekali gitu. Kita mengatakan nilai-nilai keagamaan itu sangat penting. Tetapi bagaimana kemudian itu dikawinkan atau dipadukan dengan nilai-nilai yang dikatakan modern tadi. Kan santri kan juga tidak hanya tahu kitab kuning, tapi dia juga ahli matematika begitu. Dia juga ahli bahasa Inggris, dia harus ahli sains juga dan sebagainya. Nah, ini yang kemudian Bapak Ibu kembangkan. Kembangkan pada konsep yang mudah dipahami begitu. Nah, ini di alinea ketiga. Nah, di sini Bapak Ibu sudah bisa memasukkan tadi previous research tadi. Pandangan-pandangan dari riset sebelumnya apa, dan kalau itu tidak dilakukan dampaknya apa Bapak Ibu? Ini yang harus dilakukan. Jadi ketika kita lepas dari pandangan multikultural gitu ya, kita ini kan sebenarnya menjadi apa ya, menjadi sebuah toleransi kita menjadi rendah gitu ya. Penghormatan kita terhadap perbedaan itu rendah. Kita itu maunya apa ya, egosentris kita itu tinggi seperti itu. Nah, ini yang menjadi tantangan gitu ya, menjadi tantangan bagaimana itu bisa dikembangkan begitu. Atau dampak dari integrasi nilai multikultural nanti apa? Dampaknya macam-macam gitu ya. Jadi artinya dari sini itu Bapak Ibu, dampak ini kan sebenarnya kita itu berbicara masalah gitu. Bicara masalah, jadi relasinya apa ketika hubungan itu tidak terpenuhi. Misalnya hal ini menjadikan pesantren sebagai institusi penting dalam membentuk karakter generasi muda di Indonesia. Sehingga gitu ya, penting untuk memperkuat nilai internalisasi nilai moral dan keagamaan begitu. Atau ketika kita bicara gimana konsep integritas nilai multikultural ini dikaitkan dengan beragam apa ya, beragam etnis, budaya dan sebagainya. Artinya kurikulum pesantren lah yang harus menjawab ini Bapak Ibu begitu. Nah, ini yang kita sampaikan di dampak atau masalah dan sebagainya. Nah, ini preview risetnya mengatakan misalnya dari pandangan COVID menyatakan bahwa pandangan Muslim ini mengatakan apa begitu. Pandangan Sugito menyatakan apa begitu. Ini kan menjadi tantangan bagaimana gitu ya dampak dari beberapa kurikulum itu efektif berbasis nilai religiusitas mengawinkan itu Bapak Ibu begitu. Ini kebetulan preview risetnya itu dikembangkan ketika menjelaskan kurikulum Cambridge dengan pendidikan karakter Islam di madrasah. Jadi saya minta bimbingan, coba ini dampaknya apa gitu. Jadi misalnya dari Berkowitz gitu ya, dia menyatakan bahwa pendidikan formal seringkali gagal menginternalisasi nilai moral tanpa desain berbasis nilai, gitu ya. Atau dari Muslim ini dia menekankan pentingnya adaptasi kurikulum sebagai kultural agar efektif dalam pendidikan berbasis nilai. Atau dari Sugito atau dari Solihah kayak gitu, dia menjelaskan tentang bagaimana desain gitu ya antara kurikulum
global dan pesantren ini yang belum jelas integrasinya nanti di mana dan bagaimana dia bisa menjelaskan atau membentuk pendidikan karakter pada anak-anak mungkin di boarding school atau di pesantren atau di mana begitu. Nah ini previous risetnya dijelaskan begitu. Baru nanti di kebaruannya apa? Ini yang terakhir Bapak Ibu, kebaruan inilah yang menjelaskan nilai strategis Bapak Ibu itu nanti apa. Gitu. Jadi nilai strategis Bapak Ibu apa, kebaruan apa, mengapa harus menekankan pendidikan karakter tadi. Begitu. Mungkin ini dulu Bapak Ibu yang bisa saya jelaskan ya, terkait dengan pertemuan yang kedua. Jadi memang karena baru 2 kali pertemuan ya Bapak Ibu ya. Pertemuan yang ketiga nanti saya baru akan meminta progres pekerjaan panjenengan sampai di mana. Jadi terkait dengan isu yang baru, terkait dengan judul yang up to date yang sudah kita minta di pertemuan pertama, begitu nggih? Kemudian kita kaitkan juga dengan apa ya, dengan pertemuan hari ini, silahkan Bapak Ibu nanti menjelaskan atau membuat latar belakang yang keempat poin yang saya jelaskan hari ini sudah bisa terwadahi. Sudah bisa terwadahi. Dan yang tidak kalah penting Bapak Ibu, di latar belakang itu hindari menggunakan rujukan tahun-tahun yang tidak baru gitu. Tahun-tahun yang tidak baru. Saya ini sejak Januari kemarin ini saya ada proyek dengan mahasiswa S1 Bapak Ibu. Kebetulan kami menulis 3 artikel gitu. 3 artikel yang ini disubmit ke Sinta 3. Ketiga artikel ini kita submit semuanya di Sinta 3. Yang mengejutkan Bapak Ibu, yang mengejutkan dari artikel mahasiswa S1 itu adalah ketiga-tiganya diterima. Di Sinta 3 hanya dalam waktu kurang dari 2 bulan. Diterima itu. Yang satu sudah dapat LOA, yang kedua ini sudah direview 2 kali. Sudah direview 2 kali itu berarti kan sebenarnya jurnal sendiri tertarik dengan tema yang diangkat oleh anak-anak dan dia masih S1 Bapak Ibu. Sinta 3 itu. Tiga-tiganya ini sudah dalam tahap yang pertama itu sudah terbit, sudah mau terbit itu ya LOA-nya sudah muncul gitu. Yang kedua ini baru sudah direview dua-duanya begitu. Hanya dalam waktu pertengahan Januari ini kan berarti Maret ya, 2 bulan tidak ada gitu. Tapi dengan cara yang seperti yang saya jelaskan itu Bapak Ibu. Jadi harus mengikuti kaidah-kaidah bagaimana kita melakukan riset tadi. Latar belakangnya harus jelas, metodenya harus jelas, dan sebagainya. Nah, ini kan menjadi kekuatan tersendiri sebenarnya. Kalau latar belakang jelas, metode jelas, dan sebagainya, ini kan sebenarnya nanti menguatkan di pendahuluan dan sebagainya. Nah, ini kan berarti kan risetnya itu bagus begitu. Mungkin itu dulu Bapak Ibu, ada pertanyaan kah mungkin? Nggih. Baik, silakan. Kan tadi membahas tentang 4 alinea nggih. Nah, 4 alinea itu berarti 4 paragraf atau bagaimana, Prof? Satu alinea itu berapa paragraf, Prof? Niku mawon, Prof. Ya. Bisa alinea, bisa paragraf, Bapak. Paragraf juga boleh. Panjenengan memahami paragraf itu juga boleh. Itu. 4 paragraf, 6. 6 itu paling banyak. Jadi nanti dua paragraf itu terkait dengan fenomena gap yang isinya data, ya, atau di situ menggambarkan gambaran umum. Alinea kedua atau paragraf yang kedua itu nanti menggambarkan alinea yang agak khusus, itu. Paragraf yang ketiga dan keempat itu nanti menggambarkan previous riset, riset-riset dukungan yang sebelumnya.
2 alinea begitu. Paragraf yang kelima riset gap, ya. Riset gap. Poin di riset gap. Riset gap dalam penelitian ini adalah paragraf yang keenam itu nanti kebaharuan, tujuan atau ya novelty begitu, Bapak. Poinnya di situ. Jadi jangan kemana-mana. Latar belakang Bapak bisa membaca di Sinta 2. Coba mereka gaya membuat pendahuluan itu seperti apa bisa dijadikan rujukan, Bapak. Kalau saya biasanya penekanannya begitu, karena nanti di Sinta 2 itu kalau misalnya novelty-nya tidak, kita kan kadang-kadang malu-malu menyebutkan kebaruan riset kita itu apa gitu ya. Nanti sama reviewer pasti ditanya, Bapak. Pasti ditanya, ini kebaruannya kok nggak jelas, itu apa ini, kayak gitu. Kemudian fenomena gap dalam bentuk data itu kalau bisa ditonjolkan. Silakan nanti mengambil data di mana, kalau itu tentang di Kementerian Agama juga bisa, di data statistik BPS juga bisa, di data kementerian apapun juga bisa sesuai dengan tema yang di Kementerian Pendidikan juga oke, kalau itu memang terkait dengan tema yang Bapak Ibu angkat begitu. Tapi memang poinnya itu ya itu latar belakang itu ya apa namanya itu aja, jangan kemana-mana. Karena wajah di depan ini kan kita harus menyajikan secara menarik begitu. Intinya begitu, Pak. Nggih. Nggih. Nggih, Prof. Kemudian Oke, baik. yang kedua, Prof. Niki yang kemarin ingin saya tanyakan cuman waktunya sudah habis. Bahwa kan kita kan pernah bikin jurnal nggih, Prof. Mungkin di Sinta 3. Tetapi itu ditolak oleh, ya mohon maaf sih, bukan ditolak tapi belum ada respon gitu loh, Prof. Apakah misalnya kita pindahkan ke tempat lain, itu bisa nggak, Prof? Atau bagaimana, Prof? Soalnya kan Kalau kita saya, susah payah gitu. nggih. Kalau saya begini, Bapak. Mahasiswa saya kan 1 bulan kirim. Coba kamu kirim surat ke editornya. Kan dia ada media di jurnal itu kan ada media untuk menanyakan progres perkembangan. Atau di eh, jurnal itu seringkali ada nomor HP yang bisa dihubungi begitu. Tanyakan lewat HP atau lewat eh, email begitu, silakan nanti silakan dilakukan. Kalau Bapak sudah mengirim 1 bulan, jangan baru beberapa hari sudah ditanyakan kabarnya, bukan. 1 bulan ditanya kirim kabar gitu. Oke, kalau misalnya Bapak kirim email atau kirim WA tidak dibalas, Bapak bisa pindah ke jurnal yang lain. Menyatakan bahwa email lagi bahwa artikel ini saya tarik begitu. Saya pernah kasus kayak gitu, Bapak. Saya sampai di blacklist sama Sinta 2 itu pernah. Kan artikel saya itu sudah 6 bulan itu tidak dibales. Gitu kan? Saya sudah email tidak dibalas juga. Tahu-tahu direview. Tahu-tahu direview dan diterima. Coba bayangkan, saya paling kaget setengah mati. Aduh, ini piye gitu loh. Padahal sebenarnya kalau diterima di situ tuh saya untung karena artikel di jurnal itu kalau diterima dapat uang 2 juta. Nggak bayar tapi dapat uang. Nah, saya itu kesalahannya ya sudah email ora dibalas, sudah WA ora dibalas, susah juga kan kayak gitu. Saya buktikan bahwa saya itu sudah email Anda, tidak ada balasan. Saya buktikan screenshot di WA, tidak ada balasan. Baru saya diterima gitu, alasannya diterima. Tapi waktu itu ya saya ya gelo juga lah. Hasilnya dapat uang nggak jadi nih. Di jurnal itu gratis dan malah dapat uang, betul itu. Gitu. Jadi 1 bulan. Eh, kalau artikel Bapak Ibu menarik, rata-rata loh pengalaman saya dengan mahasiswa, 1 minggu sudah dibalas Bapak. Ini contoh mahasiswa S1, saya beri contoh aja satu, mahasiswa penyanyi Astrid ini.
Ini punyanya mahasiswa S1 Bapak. Dia berbicara tentang digital workload dan teknostress dengan mediasi kelelahan digital ya. Di perusahaan IT Bapak, ini risetnya kayak gini. Nah, ini poin-poinnya ya sama Bapak. Bisa kelihatan ya. Nah, ini bisa dilihat ya. Jangan menampilkan data tahun lama. Itu penting Bapak. Jangan pernah menampilkan data tahun lama. Tahun baru terbaru, UMKM terbaru 2022 itu terbaru. Oke, berarti itu terbaru. Data misalnya di Kementerian Komunikasi, cari data terbaru. Ini tahun 2026 ya, tapi dia menulisnya kan 2025. Berarti yang ditampilkan tahun 2024. Oke, harus yang terbaru. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak, ini. Kalau kita menjelaskan previous research, teori yang digunakan itu boleh tahun lama, tetapi nggak boleh banyak. Dia hanya karena teori dari yang digunakan job demand resort ini punyanya Demirote ini memang tahun 2001 ya. Mau tidak mau dia harus menggunakan tahun ini atau data yang digunakan dari apa namanya riset yang dia teliti ini tahun 88 ya itu boleh. Tapi kalau sudah bicara studi empiris Bapak nggak boleh. Ini bisa Bapak lihat ini. Salim 2023, Dalmasi 2022, TU 2025, dan seterusnya. Ini harus tahun terbaru. Kalau Bapak bisa menampilkan wajah yang seperti ini, pasti menarik gitu. Mahasiswa juga sama, previous study-nya apa kayak gitu. Previous study-nya jelaskan ini. Oke. Kemudian di sini dijelaskan riset gap-nya apa, jelaskan. Nggak ada tahun-tahun lama, nggak ada Bapak, nggak ada buku juga. Hindari buku, hindari. Kalau kebetulan ini boleh nggak pakai buku? Boleh, tapi nggak boleh 10%. Maksimal 10%. Kalau Bapak menggunakan 30 artikel, berarti Bapak hanya boleh menggunakan buku 3 biji, begitu. Nah, ini Sinta 2 agak rigid, Bapak. Bapak bisa ngecek aja di Jurnal Sinta 2. Nah, ini terakhir tujuan. The study gitu ya. Tujuan dari riset ini menjelaskan konsep formulasi dari digital workload dan teknostress dengan apa namanya pengaruh terhadap sebagai independen ya dengan teknostress dengan digital fatigue sebagai mediasi variabel pada karyawan digital begitu. Di riset ini dikembangkan atau didukung dari riset pentingnya dari Weni 2023 dan Purwanti 22 yang menjelaskan tentang bagaimana konsep workload dan work stress ini melalui digital fatigue ini berkontribusi penting pada pengembangan penggunaan digital, bagaimana penggunaan kompetensi digital di tempat kerja. Tetapi memang kelemahannya penggunaan yang berkelanjutan atau terus-menerus ini ternyata menyebabkan digital fatigue gitu, lelah gitu. Sehingga studi ini ingin menjelaskan bagaimana gitu ya kelelahan digital sebagai variabel moderasi pada hubungan tadi. Biasanya kalau judul ini saya minta digambar kayak gini. Ya kalau ini kuantitatif. Coba digambar biar orang itu memahami dengan mudah. Ini mahasiswa S1. Jadi ikutin aja caranya. Dia mengikuti cara saya. Benar kan? Hanya nggak ada 2 bulan aja langsung diterima. Gitu. Ini cara menyajikannya kebetulan dia kuantitatif. Nggak ada pengembangan hipotesis tidak pernah menggunakan rujukan lama. Saya larang betul itu. Nggak boleh kamu pakai rujukan lama. Kalau kamu banyak menggunakan rujukan lama, itu menunjukkan bahwa artikelmu itu sekarang tidak begitu diminati begitu. Itu. Yang tidak kalah penting nanti di pembahasan. Ini metodenya jelas, modelnya jelas. Dia menggunakan hampir 200 berapa ya? 201 tenaga kerja yang diriset. Sebarannya jelas, pengalamannya jelas seperti ini. Tampilannya kan bagus kalau kayak gini. Diolah. Bagaimana cara mengolah-olahnya gampang Bapak ini. Nih, seperti itu. Ini salah satu artikel yang punya S1 itu. Saya bimbing
setengah tahun, agak 6 bulan itu. Nah, setengah tahun ini dia bulan ketiga dia tak suruh ujian proposal, kemudian ke lapangan 3 bulan, olah data selesai awal Januari di submit, ini sudah posisi diterima. Jadi dalam waktu ini nanti 3 artikel itu sudah terbit itu. Ini salah satu artikel. Yang lain juga artikelnya ya bagus-bagus kayak gitu. Tapi memang caranya seperti yang saya sampaikan tadi, Bapak. Jadi jangan menggunakan rujukan yang itu memang tidak up to date. Kalau Bapak misalnya, kalau di studi literatur itu rujukannya lama-lama, gunakan rujukan Babon. Rujukan Babon itu rujukan utama. Jadi jangan banyak menggunakan jurnal-jurnal berbahasa Indonesia yang itu bukan orang ahlinya gitu. Kalau Bapak menggunakan tema itu kalau dari Indonesia siapa orang yang pakar di situ itu bisa Bapak gunakan banyak. Tetapi kalau asal gitu nanti itu memperlemah rujukan penjenengan begitu. Apalagi nanti Sinta 2. Sinta 2 itu sangat diperhatikan. Sinta 2 kalau rujukan berbahasa Inggrisnya itu sedikit nanti juga akan dipertanyakan begitu. Karena Sinta 2 Bapak, targetnya sekarang kalau Sinta 2 ya kita ngikuti Sinta 2 begitu. Sebenarnya kalau Sinta 3 lebih ringan begitu. Standar yang mahasiswa tadi, kalau dia waktunya longgar sebenarnya dia bisa masuk Sinta 2. Tapi karena Bu saya segera harus lulus, oke, Sinta 3 aja saya bilang gitu. Nah, begitu. Begitu enggak saya kira. Nanti kalau di kuliah saya terpaksanya Bapak Ibu semua terbitnya di Sinta 3 ya enggak masalah gitu. Karena aturan untuk Sinta 2 ini kan sebenarnya juga belum turun ya. Jangan-jangan seharusnya aturan Sinta 2 itu nanti bilang aja dengan Pak Direktur atau dengan Pak Pur itu untuk mahasiswa yang baru gitu, penjenengan harusnya mengikuti aturan yang lama. Itu bisa menjadi alasan begitu. Nggak bisa Pak, kalau aturan baru itu ya untuk mahasiswa baru itu aman penjenengan gitu. Siap. Nggih. Saya kira itu dulu Bapak Ibu nggih. Nanti minggu depan saya ingin melihat progres pekerjaan Bapak Ibu semua terkait dengan bisa nggak sudah sampai literatur review boleh silahkan nanti kita akan melihat progresnya. Kalau Bapak Ibu sekarang sudah punya persiapan artikel, tinggal dikuatkan di konsep yang saya jelaskan tadi begitu. Tinggal di judulnya dibagusin, latar belakangnya dikuatkan begitu. Buku hilang, artikel lama buang kayak gitu. Modelnya begitu. Mungkin begitu aja Bapak Ibu semua. Saya cukupkan sekian. Tidak usah saya absen karena hadir semua gitu ya. Jadi saya tidak usah. Oke, baik. Terima kasih. Baik Pak Ihsan dan Bapak Ibu semua ya. Terima kasih. Akhir kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Oke. Waalaikumsalam Oke, warahmatullahi baik. Waalaikumsalam Baik, baik. warahmatullahi wabarakatuh.